Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Di sini ada Teteh Imni ya. Mudah-mudahan di dalam fikih nikah ini ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya ya, yang bisa kita manfaatkan, dan ilmu ini yang memberikan keberkahan bagi kita semua yang mendengarkan ilmu ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka kali ini di dalam pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya, Teteh itu pernah membahas akan apa saja sih bahayanya bagi sosok laki-laki ataupun perempuan yang belum mempunyai pasangan sih, ini yang mungkin ya bagi yang belum mempunyai pasangan, bahayanya bagi orang-orang yang kecanduan, naudzubillah, melakukan masturbasi. Ya, kalau hukumnya sudah juga kan pernah diterangkan. Maka kali ini Teteh ingin memberikan ada 11 tips bagi orang-orang yang tidak ingin aku kecanduan lagi melakukan hal itu. Gimana nih tipsnya? Aku udah berusaha ini itu kok agak sulit gitu ya. Maka insya Allah ini ada 11 tips yang khusus bagi siapapun itu yang di luar sana yang sampai pada saat ini naudzubillah masih kecanduan melakukan tersebut. Nah, baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, tipsnya itu ya tentulah kita harus punya keinginan yang kuat ya. Karena kalau tidak punya keinginan yang kuat, mau dorongan motivasi dari siapapun itu sulit. Mau dikasih tips apapun itu akan sulit ya kalau misalkan di dalam hatinya itu tidak ada punya i'tiqodiyah. Kalau di dalam hatinya itu tidak punya bertujuan, aku ingin berubah, ya sulit karena dirinya udah gak mau. Jadi harus mau dulu gak diri kamu ingin berhenti gitu. Jadi yang pertama itu harus punya tujuan, tekad yang kuat. Aku ingin berhenti. Nah, itu akan menjadikan modal awal sehingga kamu melaksanakan tips-tips yang selanjutnya itu nanti mudah. Begitu ya. Oke, untuk tips nih yang kedua, pelajari oleh diri kamu. Apa-apa saja sih yang membuat diri kamu itu sehingga mudah untuk melakukan hal itu. Misalkan nih, waktunya. Kita pikir, aduh kalau waktu-waktu begini biasanya ini waktu-waktu rentan. Kalau biasanya aku sering melakukan hal ini itu biasanya pada malam hari misalkan. Tempatnya kita pelajari, aduh kalau aku misalkan berdiam diri di kamar sendirian itu biasanya aku mempermudah aku melakukan hal ini. Maka kamu berpikir, kalau begitu kalau aku setiap mau tidur aku tuh gak boleh tidur di kamar sendirian. Lebih baik aku tidur di ruang tamu misalkan. Karena di ruang tamu itu ataupun di ruang TV, misalkan di ruang keluarga, karena banyak keluarga kita yang kumpul bareng-bareng nonton TV. Nanti tahu-tahu aku tidur. Nah, itu harus kita pelajari juga. Atau situasi apapun itu deh yang membuat diri kamu kalau misalkan hal ini bisa mempermudah kamu melakukan hal itu. Jadi kita itu harus berpikir waktunya, biasanya waktunya kapan aja, seperti tempat, seperti bagaimana saja, ataupun hal-hal lainnya kamu pelajari. Sehingga kalau kamu udah paham, ya jauhi hal-hal itu yang bisa mendorong kamu untuk melakukan hal seperti itu. Sekarang untuk tips nih yang ketiganya, hindari oleh diri kamu semua material yang akan seperti pornografi lah gitu ya. Misalkan berupa video-video ya, naudzubillah, misalkan film-film itu begitu ya oleh kamu. Situs-situs apapun itu, mau berupa bacaan, mau berupa gambar, apapun itu, mau di mana aja deh pokoknya ya yang mempermudah kamu. Oke, sekarang hapus semuanya itu oleh kamu. Karena kalau misalkan nih perangkatnya itu ada di handphone, ya selama perangkatnya itu mempermudah kamu untuk melihat, dan kalau kamu tidak buang sesegera mungkin, ya akan terus kamu tuh penasaran lagi. Kalau punya yang dia yang kuat, udah
Hapus tuh semua situs-situs itu yang membuat diri kamu mudah untuk melihat lagi, melihat lagi. Atau kamu yang senang membeli majalah-majalah yang tidak pantas untuk dilihat, jangan beli lagi. Berarti yang bisa memberhentikan siapa? Ya diri kamu sendiri ya kan? Sekarang untuk tips yang keempat, carilah kegiatan yang positif yang dapat menyibukkan kamu. Yang bisa mengalihkan akan pikiran kamu. Kamu punya hobi gak? Geluti hobi kamu. Lebih geluti hobi kamu. Ya, misalkan kamu tuh senengnya main bal aja dia lebih sering. Gitu ya. Kamu senengnya olahraganya lari, lebih baik lari deh lebih banyak. Ya, seperti itu. Senangnya bersepeda aja sekarang. Lanjutin lagi tuh olahraganya. Jadi kamu lebih melakukan aktivitas yang bersifat positif. Apalagi kamu mempunyai hobi yang bisa mendatangkan, apalagi hobinya bisa mendatangkan cuan untuk kamu. Itu kan lebih manfaat, lebih baik ya kan? Sekarang untuk tips yang kelima. Yang dulunya kamu gak senang olahraga, maka sekarang harus berolahraga. Ya, olahraga itu bisa menjadi salah satu solusi bagi orang yang udah kecanduan. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan kecanduan hal itu kan yang kelebihan energi. Namun, kelebihan energi yang di dalam tubuh kita itu tidak tersalurkan. Sehingga ia tersalurkannya ingin melakukan hal itu lagi dan hal itu lagi. Tapi coba kelebihan energi yang ada di diri kamu itu kamu salurkan melakukan apa? Olahraga. Badan lebih sehat, pikiran lebih cereng, hati lebih damai kalau kita melakukan olahraga. Yang jelas fisik kita itu lebih sehat. Jadi kalau yang sebelumnya itu gak senang olahraga, sekarang olahraga. Meskipun dengan alasan aku gak senang olahraga, minimal jalan kaki aja deh. Jalan kaki aja. Kemana aja kamu jalan kaki? Ya. Nah sekarang untuk tips yang selanjutnya. Kamu jangan suka menyendiri. Ya. Jangan senang menyendiri, apalagi di kamar kamu menyendiri. Aduh, bahaya ini kalau orang-orang yang senang melakukan hal ini. Coba sekarang kamu keluar, kamu bersosialisasi dengan teman-teman kamu ya. Itu akan membuat pikiran kamu itu lebih sibuk dan akan mengalihkan pikiran kamu dari hal-hal yang ingin lagi melakukan hal itu dan hal itu lagi. Sekarang untuk tips yang ketujuh. Jangan memelihara pikiran yang negatif di dalam otak kamu. Percaya deh, pikiran yang negatif di dalam otak kamu, yang ujuk-ujuk tiba gitu di dalam pikiran otak kamu, yuk kita melakukan mas ini lagi. Datang tuh tiba-tiba di dalam ujuk di pikiranmu, itu sebetulnya gak akan lama. Pikiran negatif itu tidak akan datang lama. Cuman selintas aja. Kalau kamu menuruti akan yang melintas di dalam pikiran kamu, terus kamu mengikuti, maka itu saraf yang ada di dalam otak kamu akan terus saja terimajinasi, mengingatkan seolah-olah kepada kamu, yuk hari ini kamu belum melakukan ini, yuk hari ini kamu belum melakukan ini. Itu bahaya sekali, sehingga nanti itu bisa membuat diri kamu menjadi orang yang kecanduan. Ya. Karena sistem saraf otak kamu. Untuk tips yang kedelapan, tentu ya bagi seorang muslim berpuasa itu akan menurunkan rasa syahwat. Karena ini kan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan berpuasa menyedikitkan makan, berarti tentu akan lebih sedikit menurunkan rasa syahwat. Dan berpuasa di sini bukan hanya berpuasa dari makanan saja, tapi juga berpuasa secara batiniahnya. Ini adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tips yang kesembilan, jauhilah website yang bersifat itu ya, pokoknya yang bersifat hal-hal yang tidak baik dilihat. Mungkin udah paham di sini ya, film-film blue seperti itu ya. Hapus semua website seperti itu. Karena kalau nggak dihapus ya penasaran terus, nanti kamu pengen lagi lihat ya. Dan untuk tips yang ke-10, coba kalau misalkan misalkan di dalam kamar itu membutuhkan suatu gambar-gambar yang bersifat religius, jika itu bisa
membuat lebih menenangkan kamu dan lebih mendekatkan kamu kepada Allah, tidak apa-apa. Itu bisa membantu untuk kamu ya. Misalkan kamu menempelkan lukisan kaligrafi misalkan ya, berupa ayat kursi ataupun kalimat tauhid gitu ya, sehingga ketika kita di kamar, ketika kita mau melakukan hal itu langsung kita lihat nih ada kalimat tauhid, sehingga itu akan lebih mengingatkan kita kepada Allah, lebih mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perasaan kamu, aduh sekarang ada Allah yang melihat aku, aduh sekarang ada Rasulullah ya, mungkin akan merasa sedih umatnya seperti ini. Kalau hal itu bisa membantu diri kamu, lebih mengingatkan kamu kepada Allah, bahwa Allah itu terus melihat diri kamu, memperhatikan diri kamu, bisa juga ini bisa membantu. Dan untuk tips yang ke-11, tentu ini adalah tips yang bisa sangat paten sekali. Apa? Peliharalah keimanan yang ada di dalam hati kamu. Yang dulunya kamu gak suka ngaji, mulai dari sekarang, yuk ngaji. Dalam ngaji ada keberkahan. Yang dari kemarin, aku kok tetap aku suka ngaji, tambah lagi ngajinya, perkuat lagi keimanannya. Karena dengan semakin menambah keimanan, semakin kuat keimanan kita, itu adalah benteng yang utama. Karena apa? Sekali lagi, keimanan itu adalah benteng yang utama. Benteng zahiriyah bisa kita lampaui, ya, bisa kita lampaui benteng zahiriyah. Kita sudah menghapus semua situs itu, tapi tahu-tahu kita main ke rumah teman. Ternyata teman kita lagi lihat situs itu, tanpa disadari kita melihat situs itu, kepikiran lagi. Cara apapun itu, benteng zahiriyah bisa kita lampaui, bisa kita batasi. Tetapi kalau benteng batiniyah itu ada di dalam jiwa keimanan kita, sulit kita lewati. Karena itu tertancap ada di dalam keimanan kita. Maka ini adalah tips yang ke-1. Dan tips yang ke-11 yang terakhir ini adalah tips yang bisa menjauhkan kita dari kecanduan melakukan hal ini. Mudah-mudahan 11 tips ini begitu bermanfaat sekali, wabil khusus bagi para pemuda yang naudzubillah sampai saat ini, naudzubillah yang berkecanduan melakukan hal ini. Stop, berhenti di dalam hukum jelas haram, dan juga coba tengok video teteh sebelumnya. Jika orang yang kecanduan melakukan hal ini, apa saja nanti yang akan didapat hal negatif bagi dirinya dan juga bagi kehidupan keluarganya kelak. Ya, mudah-mudahan selalu bermanfaat yang selalu teteh sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.